Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you, my students? Welcome to English, the 10th class at SMK 1 Sinjai. I hope you all health, happy, and tetap mengedepankan eh, kesehatan kalian dari penyebaran COVID-19. Have you washed your hand with soap and water? Do you always wear mask when you are go? I hope it. Okay, now it's time to study. Are you ready? Let's get to study. Now, kita masih berada pada KD 3.1. Ada yang masih ingat? Oke, good. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang personal pronoun. Sekarang kita masuk pada simple present tense. Yang pertama yang kita harus ketahui pada pelajaran kita simple present adalah what a simple present. Dari katanya saja, kata simple adalah sederhana. Sedangkan present itu sendiri yaitu waktu. Dari simple present tense adalah kira-kira apa? Oke, good. Ucapan atau kata yang kita ucapkan sederhana dalam percakapan. Oke, untuk lebih jelasnya, lihat ada di slide. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini atau present pada suatu spesifik waktu. Karena terjadinya pada waktu sekarang, maka pasti menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb dalam susunan kalimatnya. Next. Simple present tense sendiri terdiri dari dua, yaitu verbal dan nominal. Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu adalah verbal atau nominal? Kita bisa lihat dari rumus yang ada. Yang pertama, verbal. Rumusnya di situ, subjek ditambah dengan verb one, pada verb tersebut ditambah dengan s atau es, kemudian ditambah dengan objek. Ini untuk kalimat positif. Dan apabila pada kalimat nominal, maka rumusnya subjek ditambah to be. To be itu sudah kita pelajari minggu lalu, terdiri dari 3, am, is, are, kemudian diikuti dengan adjektif atau adverb. Oke. Pada kalimat verbal, di situ ada penambahan s atau es pada kata kerja pertamanya. Ya. Yang mana yang harus ditambahkan dengan s atau es pada kata kerja tersebut? Yaitu apabila subjeknya adalah she, he, dan it, maka pada kata kerja tersebut ditambahkan dengan s atau es. Dan itu pun hanya berlaku pada kalimat positif. Ya. Kemudian, pada kata kerja apa saja yang harus ditambahkan s atau es? Yaitu, ada yang tahu? Okay, good, amazing. Yaitu pada kata kerja yang berakhiran dengan huruf. Misalnya, SS pada kata kerja tersebut. Contohnya, kiss atau miss. Jadi apabila kita menggunakan dalam kalimat subjeknya adalah she, maka dalam contoh itu kita tambahkan. For example, she kisses her mother. Pada kata kerja
kiss karena berakhiran dengan ss, maka ditambah dengan is. She kissed her mother. Kemudian, pada kata kerja apa saja lagi? Yaitu yang berakhiran dengan sh. For example, wash, mencuci. Oke? Apabila subjeknya she atau he, maka ditambah dengan es. Kemudian, kata kerja yang berakhiran dengan ch. For example, watch, nonton. He watches the movie. Dia, laki-laki, menonton apa? Video. Oke, kemudian yang berakhiran dengan huruf X. For example, fix atau mix. Dan yang berakhiran dengan huruf O. For example, go. Contoh dalam kalimat. He goes to school by bus every day. Yes? Dan ini cuma berlaku untuk kalimat positif. Kemudian, untuk kalimat negatif, subjek ditambahkan do atau does, kemudian not, kemudian kata kerja bentuk pertama. Pada kalimat negatif ini, kata penambahan s atau es dihilangkan. Jadi dia menjadi kata kerja yang asli yang pertama. Tidak ada embel-embel, tidak ada penambahan s atau es. For example, dari contoh tadi, saya mengatakan misalnya, Vivi atau she goes to school by bus every day. Jadi kalau kita buat dalam kalimat negatif, maka dia berubah menjadi Vivi does not atau doesn't. Kembali ke kata kerja pertama, go. Di Vivi doesn't go by bus every day. Jadi ingat ya, penambahan s atau s dihilangkan dan kembali menjadi kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat interrogatif, do atau does berada di depan subjek, kemudian kata kerja pertama, kemudian ditambah objek. For example, ya kita ambil dari contoh yang pertama tadi. Does Vivi go to school by bus every day? Ya. Does atau do berada di depan subjek. Oke, kapan penggunaan do? Do digunakan apabila subjeknya adalah they, you, we. Ya, tidak termasuk pada kata apa? Objek apa? Orang ketiga tunggal. Karena yang termasuk orang ketiga tunggal yaitu adalah she, he, dan it. Nah, ini menggunakan does. Sedangkan pada subjek they, you, dan we ini menggunakan do. Oke. Kemudian kita lihat. Kemudian untuk kalimat nominal sudah jelas. Pertemuan kedua dulu saya pernah jelaskan bahwa to be itu adalah am, is, are. Oke. Nah, kemudian di sini kalimat positifnya subjek ditambah to be yaitu am, is, are, kemudian diikuti oleh adjective dan adverb. Kemudian pada kalimat negatifnya subjek ditambah to be yang terdiri dari am, is, are, kemudian langsung saja plus not di belakangnya, kemudian ditambah dengan adjective atau adverb. Begitupun untuk interrogatif. To be berada di depan subjek, kemudian diikuti dengan adjective atau adverb, yaitu am, is, are, plus subject, plus adjective, plus adverb. Oke, next. Penggunaan simple present tense. Ya, di sini simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Example, the sun rise from the earth.
matahari terbit di sebelah timur. Kalau terbitnya di barat berarti kiamat dong. Oke, next. Water boils at 100 degrees Celsius. Berarti air mendidih pada saat berada di suhu 100 derajat Celcius. Oke. Kemudian yang kedua, penggunaannya di sini adalah habitual action atau untuk menggambarkan kebiasaan atau kejadian yang dilakukan berkali-kali dalam waktu sekarang. Pada penggunaan ini biasanya kita menggunakan keterangan waktu seperti always, never, sometimes, often, seldom, etc. For example, my father wake up at 5 a.m. every morning. Kira-kira apa artinya? Bapak saya. Oke, good. Thank you. Kemudian yang kedua, Vivi goes to school by bus every day. Ini kebiasaan sehari-hari pada saat sebelum pandemi COVID-19. Tapi ini contoh, sekarang kan tidak ke sekolah lagi, cuma kita belajar di rumah. Oke, next. Yang ketiga, simple present tense, next, digunakan untuk pada kalimat perintah atau larangan. For example, close the door, open the window, and be careful, etc. Banyak lagi contoh-contoh, silahkan cari sendiri. Kemudian yang keempat, digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. For example, the party starts soon. Apa? Ada yang biasa melaksanakan party-partian di rumah? Atau pesta-pestaan? The party starts soon. Ya. Kemudian yang kedua, the second train arrived this night at 7 o'clock. Kereta api yang kedua akan tiba malam ini pada jam 7 tepat. Oke. Jadi, ingat kembali penggunaan simple present tense, yaitu pertama habitual action, kemudian kebenaran yang sudah tidak boleh lagi dibantah-bantah, kemudian digunakan untuk kalimat perintah dan larangan, dan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan. Oke, next. Dari penjelasan-penjelasan tadi, di sini kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri simple present tense yaitu yang pertama, menggunakan verb one atau di plus s atau s bila subjeknya he, she, dan it. Ingat ya, kata kerjanya ditambahkan s dan es bila subjeknya he, she, dan it. Tetapi apabila subjeknya adalah they, you, dan we, maka penambahan s atau s tidak berlaku lagi. Kemudian cuma pada kalimat positif. Kemudian menggunakan to be, am, is, are pada kalimat nominal. Kemudian yang ketiga, cenderung adverb atau keterangan waktu yang digunakan itu always, often, usually, etc. Next, menggunakan adverb of time yang menunjukkan kegiatan rutin seperti every day, every month, every week, every year, etc. Kemudian menyatakan fakta umum yang tidak dapat dibantah. Oke, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, ya, perhatikan, ingat baik-baik. Yang pertama kita tadi adalah apa itu simple present, kemudian rumusnya bagaimana, penggunaannya, kemudian simple present, ingat ada dua penggunaan dalam kalimat yaitu verbal and nominal. Oke. Pada materi ini, simple present, silahkan selanjutnya visit your classroom. Oke, untuk penugasan, lihat di classroom, di kelas masing-masing. Oke, hi my students, time is up. I hope you to enjoy and don't forget to review this material and visit the classroom. If you have any question and something bother you, don't hesitate to ask me. Thank you very much for your attention. See you next. Bye-bye. Remember, stay at home. Bye-bye. Thank you.